Sini saya akan menjelaskan materi tentang seks reversal. Untuk metode yang digunakan yaitu metode perendaman dengan madu yang dimasukkan ke larva ikan lalu diaduk-aduk dengan sendok. Kemudian nanti didiamkan selama kurang lebih 10 jam. Untuk ikan gupi jantan memiliki warna yang lebih cerah dan corak tubuh yang menarik daripada ikan betina. Untuk gupi jantan memiliki ukuran sirip ekor yang lebih besar daripada ikan betina. Gupi jantan memiliki gonopodium dan memiliki ukuran tubuh yang ramping daripada ikan betina yang ukurannya lebih besar dan membulat daripada ikan. Selanjutnya adalah determinasi seks pada ikan nila jantan. Ciri seks sekundernya yaitu warna lebih gelap, ukuran lebih besar dan memiliki 2 lubang urogenital. Nah, yang pertama kita harus mematikan ikan nila dengan menusuk medula oblongatanya. Setelah ikan nila mati, kemudian ikan nila mulai dibedah dari lubang urogenital sampai berakhir seperti yang ada pada video. Nah, selanjutnya didapatkan gonad ikan nila jantan berbentuk pipih, memanjang, dan berwarna agak keputihan karena berisi sperma. Di sini saya akan mempraktikkan tentang determinasi seks pada ikan nila atau Oreochromis niloticus. Pada ikan nila betina dapat dilihat ciri seks sekundernya, yaitu memiliki warna lebih pudar, ukurannya lebih kecil dari ikan jantan, gerakannya yang lambat, serta memiliki 3 lubang urogenital, yakni lubang depan sebagai anus, lubang tengah sebagai keluarnya telur, dan lubang belakang sebagai keluarnya urin. Untuk mengetahui gonad pada ikan nila, perlu dilakukannya pembedahan, yakni yang pertama adalah mematikan ikan dengan menusuk bagian medula oblongata. Kemudian gunting pada lubang urogenital naik ke atas ke arah linea lateralis sampai belakang operculum. Setelah organ dalam terlihat, kemudian keluarkan dan ambil gonadnya, di mana ketika gonad sudah matang gonad akan berwarna kekuningan dan berisi telur. Di sini saya akan menjelaskan tentang determinasi pada ikan lele jantan Clarias garepinus. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan. Pada ikan lele jantan memiliki warna tubuh yang lebih gelap dibandingkan dengan ikan lele dumbo betina, serta ukuran kepala ikan lele jantan lebih kecil dan meruncing. Ukuran tubuhnya lebih panjang dan lebih ramping. Alat kelamin pada ikan lele jantan memiliki 2 lubang urogenital, pada lubang depan sebagai anus, lubang yang kedua sebagai tempat keluarnya urin atau sperma. Selain itu, alat kelamin ikan lele jantan atau papila ini memiliki bentuk yang lebih meruncing dan memanjang. Ketika ikan tersebut sedang matang gonad, akan berwarna kemerahan dan apabila diurut bisa mengeluarkan sperma. Untuk mengetahui perbedaan antara ikan lele jantan dan betina, perlu dilakukan pembedahan. Yang pertama, ikan lele dipotong pada bagian kepalanya secara hati-hati. Kemudian, gunting pada bagian perut hingga ke lubang urogenital. Setelah ikan dibedah, amati gonad ikan lele jantan sebagai berikut. Gonad ikan lele jantan berwarna putih dan bergerigi serta berisi sperma. Di sini saya akan menjelaskan determinasi seks pada ikan lele dumbo betina atau Clarias garepinus. Pada ikan lele dumbo betina, warna tubuhnya lebih memudar atau lebih cerah dibandingkan dengan ikan lele jantan, dengan bentuk kepalanya lebih membulat, serta tubuhnya lebih pendek dan membulat pada bagian perutnya. Matang gonad dan akan mengeluarkan telur apabila di stripping. Ikan lele betina memiliki 3 lubang urogenital, lubang depan sebagai anus, lubang tengah sebagai saluran untuk mengeluarkan telur, dan lubang belakang yaitu sebagai saluran keluarnya urin. Untuk mengetahui bentuk gonad ikan lele dumbo betina, dilakukan pembedahan. Proses pembedahannya yaitu
Gonad ikan lele betina. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai determinasi seks pada kepiting bakau. Perbedaan yang pertama dapat dilihat dari ukuran tubuhnya. Ukuran kepiting betina cenderung lebih besar, sedangkan pada kepiting jantan cenderung lebih kecil. Perbedaan kedua dapat dilihat dari bentuk abdomen. Pada kepiting betina, bentuk abdomen cenderung membulat, sedangkan pada kepiting jantan, bentuk abdomen cenderung meruncing. Perbedaan ketiga yaitu pada ukuran celipet atau capit. Ukuran celipet pada kepiting betina memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan pada kepiting jantan memiliki ukuran celipet yang lebih besar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang determinasi seks pada udang faname. Untuk membedakan udang faname jantan dan betina dapat dilihat dari kaki bagian belakang. Jika pada kaki bagian belakang terdapat tonjolan, maka udang tersebut jantan. Ketika udang jantan matang gonad, petasma ini akan berwarna putih. Sedangkan pada udang faname betina tidak terdapat tonjolan, tetapi antara kaki yang keempat dan 5 terdapat lubang. Ini sebagai tempat keluarnya telur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang determinasi seks pada cumi-cumi. Untuk determinasi seks cumi-cumi dapat dilihat dari morfologi tubuhnya. Cumi-cumi jantan memiliki hektokotilus atau tentakel yang termodifikasi sebagai alat kopulasi atau pembuahan. Sedangkan cumi-cumi betina memiliki bentuk tubuh yang lebih gemuk pada bagian ventral dan memiliki warna mantel yang lebih gelap. Alur GTH1. Hipotalamus akan merespon dengan mengeluarkan GnRH atau gonadotropin relaxing hormon berupa FSHRH. Hormon ini selanjutnya akan merangsang pituitari untuk menghasilkan hormon gonadotropin berupa FSH yang merupakan produk dari GTH1. FSH masuk ke dalam oosit dan mempengaruhi sel TK untuk menghasilkan hormon testosteron. Hormon ini dimediasi oleh enzim aromatase pada sel granulosa untuk menghasilkan estradiol 17 beta. Estradiol 17 beta dibawa menuju hati agar disintesis untuk menghasilkan fitologenin atau bakal kuning telur. Fitologenin ditangkap oleh reseptor berupa darah menuju oosit. Lalu, fitologenin tersebut diserap oleh oosit yang menyebabkan menebalnya dinding radiata. Menebalnya dinding radiata akan meningkatkan estradiol 17 beta dan menyebabkan umpan balik positif terhadap LH, yaitu menghambat enzim aromatase yang akan menyebabkan terjadinya peningkatan testosteron karena tidak memiliki mediator untuk merubah menjadi estradiol 17 beta. Hal tersebut akan menghasilkan umpan balik positif dan negatif. Umpan balik positif berupa adanya LHRH dan umpan balik negatif berupa FSHIH. LHRH menuju alur GTH2. Alur GTH2 diawali dengan keberlanjutan LHRH yang akan kembali merangsang pituitari untuk menghasilkan hormon gonadotropin berupa LH atau luteinizing hormon yang merupakan produk dari GTH2. Selanjutnya, hormon LH ini akan mempengaruhi sel TK untuk menghasilkan 17-alfa-hidroksiprogesteron yang merupakan fungsi LH kedua. Tidak hanya itu, LH juga berfungsi untuk mengaktifasi enzim 20-beta-hidroksisteroid dehidrogenase. Lalu, kedua produk berupa enzim 20-beta-hidroksisteroid dehidrogenase dan hormon penginduksi atau MIH akan bergabung dan menghasilkan produk baru berupa 17-alfa 20-beta-dihidroksiprogesteron yang merupakan hormon steroid atau MIH atau MIS. Kemudian, 17-alfa 20-beta dihidroksiprogesteron akan masuk ke oosit dan menyebabkan pergerakan inti kuning telur. Inti kuning telur akan mengalami pergerakan sentral GV atau berada di tengah, lalu bermigrasi ke daerah periferal. Nah, pada daerah ini, inti kuning telur akan diikat oleh membran plasma. Kejadian pengikatan ini diikuti dengan adanya aktivasi MPV atau Methylating Promoting Factor dan menyebabkan GVBD, lalu dilanjutkan dengan adanya ovulasi dan ovoposisi.